Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspasaruni. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Semarang, semester 1 dengan NIM P1337424122023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita guna untuk memenuhi ujian praktik mata kuliah fisiologi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari alat kelamin eksternal dan alat kelamin internal. Di alat kelamin eksternal terdapat mons pubis. Mons pubis adalah bagian menonjol yang dibentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit di daerah yang dipenuhi rambut dan di daerah simfisis. Selanjutnya, labia mayora. Labia mayora terdapat terdapat bibir kecil yang bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Selanjutnya, labia minora. Labia minora adalah lipatan kecil yang terdapat pada labia mayora. Selanjutnya, vestibulum. Vestibulum merupakan celah di antara labia minora. Selanjutnya, himen. Himen berupa lapisan tipis yang menutupi sebagian besar introitus vagina. Selanjutnya, klitoris. Klitoris mengandung banyak pembuluh darah dan saraf sensoris sehingga sangat sensitif. Selanjutnya, vulva. Vulva adalah celah bagian luar dari alat kelamin. Selanjutnya, perineum. Perineum terletak di antara vulva dan anus. Yang kedua ada alat kelamin internal. Alat kelamin internal ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara alat kelamin luar dan alat kelamin dalam, dan sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Selanjutnya ada uterus. Uterus adalah tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Lalu ada ovarium. Ovarium adalah tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada serviks. Serviks memproduksi lendir yang berfungsi untuk membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah tempat berjalannya sel telur dari ovarium ke rahim saat ovulasi dan tempat bertemunya sel telur dan sel sperma saat proses pembuahan. Fase ovulasi. Pada fase ini sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sel sperma. Sel telur yang sudah matang akan bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam. Apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati. Pada wanita yang tidak hamil, estrogen diproduksi di ovarium dan korteks adrenal. Sedangkan pada wanita hamil, estrogen diproduksi di plasenta. Pada wanita yang tidak hamil, progesteron diproduksi oleh korpus luteum pada paruh terakhir siklus ovarium. Kehamilan dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di lapisan rahim dan kemudian
menjadi janin. Kehamilan berlangsung selama 40 minggu atau 280 hari atau 9 bulan sampai melahirkan. Selanjutnya laktasi. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari diproduksinya ASI sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan ASI. Ada 2 hormon yang mempengaruhi proses laktasi. Hormon pertama adalah prolaktin. Hormon prolaktin adalah hormon yang memproduksi ASI atau menghasilkan ASI selanjutnya. Yang kedua ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon yang mensekresikan ASI, yang berfungsi untuk memperlancar ASI keluar. Pembentukan kelenjar payudara terjadi pada masa kehamilan, pada 3 bulan kehamilan, dan pada trimester 2 kehamilan. Pembentukan kelenjar payudara terjadi di masa kehamilan, pada 3 bulan kehamilan, dan di masa trimester kedua kehamilan. Sekian dari penjelasan tentang alat reproduksi wanita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.